Pemirsa, pasca ledakan rumah di Komplek Grand Polonia Medan, Sumatera Utara, tim SAR melanjutkan pencarian 2 korban yang dipusatkan di lantai 2 rumah. Tim SAR terdiri dari Basarnas, TNI, dan Polri dengan dibantu alat berat terus berupaya masuk ke reruntuhan bangunan yang porak-poranda akibat ledakan. Tim SAR kesulitan karena akses menuju ke lantai 2 sempit. Sementara kondisi bangunan rawan ambruk. 2 korban masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Dan informasi terbaru, tim SAR kembali menemukan 1 korban berjenis kelamin perempuan. Dengan menggunakan tim SAR mengevakuasi korban dari reruntuhan bangunan rumah. Dengan ditemukannya kembali korban, total korban meninggal dunia menjadi 2 orang. Seorang wanita pegawai agen BRI Link di Sukabumi, Jawa Barat bertaruh nyawa dengan berupaya menggagalkan aksi perampokan di tempatnya bekerja. Tangan korban terkena sabetan senjata tajam pelaku. Kamera pengawas merekam seorang pria mendatangi gerai Briling di Kampung Sinagar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku sempat menodongkan senjata tajam meminta wanita pegawai gerai menyerahkan sejumlah uang. Namun aksinya tak berjalan mulus. Korban justru berteriak dan melawan sehingga terjadi keributan di dalam gerai. Pelaku pun akhirnya melarikan diri dengan sepeda motornya. Sementara korban yang masih syok segera menutup pintu untuk mengantisipasi pelaku kembali. Akibat kejadian tersebut, tangan korban terluka akibat terkena senjata tajam yang dibawa pelaku. Dia juga enggak yang begitu, cuman dia udah nyodorin senjatanya. Jangan teriak, terus jangan teriak, masukin uang. Oh gitu? Ya, nyuruh masukin uang. Masukin uang. Kejadian perampokan tersebut telah dilaporkan korban ke polisi. Korban berharap petugas kepolisian lebih intens meningkatkan patroli agar kejadian serupa tak terulang kembali. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Anyus melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. 2 pencuri motor bersenjata tajam di Setiabudi, Jakarta Selatan ditangkap warga. Geram kerap terjadi pencurian sepeda motor, warga melampiaskan kemarahan kepada kedua pelaku. Dua pelaku pencurian motor tak bisa berkutik saat ditangkap oleh warga di Jalan Karbela Selatan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Warga yang geram dengan ulah para pelaku lantaran membawa senjata tajam tak segan memukulnya hingga babak belur. Aksi pelaku berhasil diketahui saat tengah menjebol kunci motor korban dan ingin membawa kabur. Setelah dikejar oleh warga, para pelaku yang panik saat mencoba melarikan diri dengan sepeda motornya kemudian menabrak tiang listrik hingga akhirnya tertangkap. Kejadiannya ada teman main taruh motor di luar. Ketika lagi ngobrol, saya langsung melihat motor itu sudah di kunci T-nya sudah aktif, sudah dinyalain. Pas putar balik, akhirnya saya langsung lompat ke pagar buat menghadang si pelaku pencuriannya. Setelah pencurian ada 2 orang dia. Akhirnya 1 orang itu kalau nggak salah udah hampir sekarat kalau nggak salah. Pelaku dibawa ke Polsek Metro Setiabudi untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Aksi penjamretan menimpa seorang wanita di Gianyar, Bali. Pelaku menjamret kalung emas milik korban senilai puluhan juta rupiah. Ya pemirsa, seperti kita lihat di layar kaca, aksi penjamretan terjadi di Jalan Raya Kengetan, Gianyar, Bali. Rekam kamera CCTV. Korban wanita mengendarai sepeda motor, tiba-tiba dipepet sepeda motor pelaku. Saat korban lengah, pelaku langsung menjamret kalung emas korban.
Korban terjatuh dari sepeda motor sementara pelaku berhasil kabur. Menerima laporan korban, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan penyelidikan. Pelaku teridentifikasi akhirnya berhasil ditangkap polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita sepeda motor dan ponsel pelaku, serta kalung emas korban senilai 40 juta rupiah. Sementara itu, aksi pencurian perhiasan di toko emas dilakukan seorang wanita di Cilacap, Jawa Tengah, terekam kamera CCTV. Pelaku membawa anaknya berhasil membawa kabur kalung emas seharga hampir 10 juta rupiah. Inilah rekaman CCTV seorang wanita membawa balitanya mendatangi toko emas di Jalan Gatot Subroto, Cilacap Tengah. Berpura-pura hendak membeli, pelaku mencoba beberapa perhiasan emas. Saat karyawan menghitung harga emas, pelaku menggenggam satu kalung dan menutupnya dengan dompet. Pelaku lalu meninggalkan toko emas. Menyadari kalung emasnya hilang, pemilik toko memeriksa rekaman CCTV. Terlihat jelas pelaku menggasak kalung emas hampir 8 gram. Selain lapor polisi, pemilik toko menyiapkan imbalan 5 juta rupiah bagi masyarakat yang bisa menemukan pelaku. Agar pelakunya cepat ketangkep ya guys. Terima kasih. Pemirsa, suami istri tertangkap warga usai menjual emas palsu dengan harga emas asli di Pasar Goa, Sulawesi Selatan. Modus pelaku menjual emas dengan membawa nota pembelian emas palsu. Baru ini berapa kali begini nih. Suami istri tertangkap kamera. Warga menjual emas imitasi seharga emas asli di pasar tradisional Minahasa, Maupa. Mereka menjual emas palsu seharga 1,2 juta rupiah kepada pedagang. Padahal emas imitasi dibeli secara online hanya Rp66.000. Untuk membuat pedagang lebih percaya, kedua pelaku juga membawa nota pembelian emas palsu. Terjerat kasus penipuan, kedua pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara. Ini nota palsu guys. Nota palsunya. Pemirsa, polisi telah mendeteksi keberadaan Jesslyn Wijaya, atlet golf yang diduga diculik 5 orang tak dikenal. Dari pemeriksaan manifest penerbangan pesawat, korban diduga telah meninggalkan Indonesia menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Aparat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat masih melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan aksi penculikan yang dialami seorang atlet golf, Jesslyn Wijaya. Pihak kepolisian telah mendeteksi keberadaan korban yang telah meninggalkan Indonesia. Hal itu diketahui dari pemeriksaan manifest penumpang di mana Jesslyn Wijaya terindikasi terbang ke Kuala Lumpur bersama 2 kerabatnya berinisial EA dan EI. Ketiganya berangkat dari Bandara Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah beberapa hari lalu. Meski begitu, polisi belum bisa menyimpulkan apakah ada unsur paksaan atau atas keinginan sendiri, mengingat hingga kini belum ada keterangan resmi baik dari korban maupun keluarga. Ada indikasi bahwa yang bersangkutan J ini sudah meninggalkan Indonesia atau terbang berdasarkan manifest yang kami temui melalui Jawa Tengah, Bandara Ahmad Yani, bersama dengan 2 orang yang kami juga ketahui 2 orang tersebut adalah kerabatnya EA dan EI. Sementara rekan korban berinisial NA yang telah membuat laporan resmi ke Polres Metro Jakarta Pusat sempat mengajukan pencabutan perkara pada Minggu 19 Juli kemarin, namun belum dikabulkan oleh pihak penyidik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, seorang atlet golf putri hilang diduga diculik saat menghadiri perayaan ulang tahun sang nenek di restoran di kawasan Maga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Meski pihak pelapor telah mencabut laporan, namun polisi tetap menggelar penyelidikan. Kabar mengejutkan datang dari dunia olahraga golf tanah air.
Seorang atlet putri, Jesslyn Wijaya, diduga diculik saat menghadiri perayaan ulang tahun sang nenek di restoran kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat 13 Juli lalu. Polres Metro Jakarta Pusat masih menyelidiki dugaan penculikan ini. Sejumlah saksi telah diperiksa dan rekaman CCTV lokasi tengah diperiksa untuk mengidentifikasi para pelaku. Meski pelapor yang juga teman dekat korban mencabut laporan, namun polisi masih tetap menyelidiki kasus ini untuk memastikan ada tidaknya unsur penculikan yang dialami korban. Kita masih belum menemukan keterangan perkara yang sebenarnya terjadi, apakah ada perbuatan pidana atau tidak dalam peristiwa tersebut. Artinya korban sudah ditemukan? Belum. Jadi untuk korban sendiri masih kami lakukan penyelidikan keberadaannya. Ada kemungkinan tidak di kota Jakarta, namun kami masih lakukan penyelidikan sampai dengan menemukan benarkah peristiwa ini atas kemauan korban atau memang ada dugaan tidak pidana penculikan seperti yang dilaporkan di awal. Menurut kesaksian, saat kejadian korban dibawa paksa pria berbadan kekar dengan mata serta mulut dibekap. Meski sempat berteriak minta tolong dan memberontak, korban tetap digotong paksa masuk ke dalam mobil. Setelah kejadian itu, pihak keluarga dan teman-teman tidak bisa menghubungi dan mengetahui keberadaan korban. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.